Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, senang sekali pagi hari ini kembali menyapa Anda semuanya dalam kebenaran firman Tuhan di program Everyday with Jesus. Hari ini saya ingin share kepada Anda semuanya tentang bapak-bapak leluhur Israel. Bahwa sebetulnya kita mengerti bahwa mereka bukan tanpa kelemahan. Justru kita bisa belajar dari kelemahan mereka supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Mari kita mulai dari Esau lebih dulu. Esau dideskripsikan sebagai orang yang tidak punya kuasa untuk menaklukkan nafsu makannya. Bahkan Ibrani 12 ayat yang ke-16 menyebutnya nafsu yang rendah. Karena memang dari nafsu itulah Esau bisa-bisanya menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi sepiring kacang merah. Dia punya kelemahan soal makanan dan dia tidak bisa mengendalikan nafsunya kalau sudah bertemu dengan makanan. Sekarang kita coba mengamati kehidupan Ishak. Ishak ini sangat menyukai Esau dibandingkan dengan Yakub. Jadi keluarga ini sebetulnya juga bukan keluarga yang ideal. Ishak suka kepada Esau, sedangkan istrinya Ribka itu suka kepada Yakub. Kenapa Ishak suka dengan Esau? Karena mereka punya kesenangan yang sama. Mereka sama-sama senang makan. Dan ini terlihat jelas ketika Ishak hendak memberkati Esau dengan berkat anak sulung. Bukankah menurunkan berkat kesulungan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar menyantap daging masakan dari Esau? Tapi nyatanya bukan itu yang dilakukan Ishak. Sebelum dia memberikan berkat kesulungan itu, Ishak minta kepada Esau agar pergi berburu dulu dan hasil buruan itu diolah menjadi makanan yang lezat seperti yang ia gemari. Gara-gara Ishak tidak langsung memberkati Esau, melainkan minta dibuatkan masakan dulu. Celah itulah yang dipakai Yakub untuk menipu Ishak dan Esau, sehingga Yakublah yang menerima berkat kesulungan. Sekarang kita melihat ada benang merah dalam kisah ini. Tanpa disadari, Ishak ternyata menurunkan sikap yang buruk kepada Esau. Sikap yang saya maksud apa? Tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan kelemahan diri. Ishak tidak bisa menaklukkan kelemahannya soal makanan. Itu juga yang menimpa kepada Esau yang tidak kuasa menaklukkan kelemahannya ketika soal makan. Kisah ini mengajar kita sebagai orang tua untuk menaklukkan kelemahan-kelemahan kita. Jika tidak, maka kelemahan-kelemahan yang sama itu akan terjadi kepada anak-anak kita. Dengan kata lain, kelemahan kita akan menurun kepada anak kita. Saya buktikan dengan beberapa contoh lagi. Tahukah Anda bahwa kelemahan Abraham itu menurun juga kepada Ishak dan menurun dengan pola yang sama persis? Saya ingin ceritakan kepada Anda di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Ketika Abraham ada di Mesir, maka ia mengaku kalau Sarah ini saudaranya dan bukan istrinya. Kenapa? Karena Abraham takut dibunuh. Dan yang menarik adalah Ishak pun mengalami hal yang sama. Ishak meniru sama persis seperti yang dilakukan Abraham. Ketika berada di negeri asing, agar dia tidak dibunuh, maka Ishak mengaku kalau Ribka itu saudaranya dan bukan istrinya. Anda amati persis sekali dengan apa yang dilakukan ayahnya Abraham. Jadi dari sini kita bisa belajar satu perkara. Kalau kita tidak bisa menaklukkan kelemahan kita, maka kelemahan yang sama bisa menurun kepada anak-anak kita. Jadi orang tua, saya mengajak Anda semuanya hidup benar seperti prinsip firman Tuhan. Maka Anda sedang mewariskan sebuah kehidupan bagi anak-anak Anda. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyimpang dari jalan itu, maka kelemahan yang sama itu bisa terjadi kepada anak-anak kita. Bukan berarti saya sedang mengupas kejelekan bapa leluhur kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi saya justru mengajak kita belajar dari mereka. Orang sehebat mereka ternyata juga punya kelemahan. Kelemahan yang tidak ditaklukkan itu bisa menurun kepada anak-anaknya. Tuhan memberkati.